Ya, shalom. Salam dalam kasih Kristus untuk kita semua. Saya akan melanjutkan materi yang ketiga, doktrin tentang Allah. Di mata kuliah pengantar teologi sistematika, saya harap lewat penjelasan ini para mahasiswa dapat mengembangkan diri, belajar dan menggali serta mengembangkan banyak hal lewat penjelasan ini. Yang pertama saya mulai dari teori-teori sekular atau teori-teori sekuler tentang Allah. Sekuler artinya pandangan-pandangan di luar eh, kekristenan, pandangan-pandangan yang bebas. Dan karena itu eh, kita harus tahu bahwa ada pandangan-pandangan yang bertentangan dengan kekristenan, dan sebagai mahasiswa yang belajar tentang pengantar teologi sistematika dalam konteks belajar tentang Allah, mahasiswa juga harus melihat, menanggapi eh, bagaimana pandangan-pandangan orang di luar kekristenan tentang Allah. Nah, yang pertama, deisme. Pandangan ini mengatakan bahwa dunia ini adalah mekanisme yang bisa mengatur dirinya sendiri, dan Allah meninggalkannya segera setelah ia menciptakannya dan membiarkannya berkembang sendiri. Ini pandangan yang salah ya. Karena bagi deisme mekanisme itu mengatur dirinya sendiri, dan ini sangat tidak mungkin karena penciptaan itu sesuatu yang hidup, dan kehidupan itu bukan sekedar mekanisme mesin ya. Manusia tidak diciptakan seperti robot, alam semesta juga tidak disetting secara robot yang bekerja secara otomatis. Tapi ini adalah kehidupan yang bisa berkembang, bertumbuh, berubah dari masa ke masa sesuai dengan kondisi. Dan itu semua diatur dan dikendalikan oleh Allah yang menciptakan. Jadi pandangan ini tidak bisa diterima. Pandangan kedua yang kita tidak bisa terima yaitu ateisme. Pandangan yang menyangkal kenyataan adanya Allah. Nah, pandangan seperti ini bertentangan dengan kekristenan dan tidak bisa kita terima. Pandangan ini adalah pandangan yang salah karena Allah itu yang menciptakan manusia, dan manusia tidak bisa menyangkal penciptanya sendiri. Apabila manusia menyangkal penciptanya, maka manusia itu akan kehilangan arah dan tidak tahu apa tujuan hidupnya. Yang berikut pandangan yang tidak bisa diterima yaitu skeptisisme, yaitu berisi keraguan kenyataan akan adanya Allah atau tidak percaya. Sedangkan landasan iman Kristen untuk memahami Allah, mengenal Allah adalah kita harus percaya, dan ini bertentangan sekali dengan kekristenan karena Allah itu hanya bisa didekati, dipahami dengan meresponi dalam iman atau percaya. Dengan percaya kita mendapatkan eh, kedekatan, kenyataan akan kehadiran Allah dalam diri kita. Kalau kita tidak percaya, maka kita sendiri kehilangan kenyataan di dalam diri kita. Nah, berkaitan dengan agnostisisme, paham yang menyangkal bahwa Allah itu bisa dikenal atau dimengerti. Nah, bagi agnostisisme ini Allah tidak bisa dikenal dan tidak bisa dimengerti. Sedangkan bagi kekristenan Allah sendiri memperkenalkan dirinya, dan Allah sendiri membuat manusia bisa mengerti. Karena itu paham ini tidak bisa diterima dalam kekristenan. Yang berikut adalah panteisme. Adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu adalah Allah. Dalam imanensi Allah adalah sedemikian rupa dalam ciptaannya sehingga ia tidak mungkin terpisahkan dari segala ciptaannya itu. Nah, pandangan ini keliru ya. Karena segala sesuatu berasal dari Allah dan segala sesuatu ditentukan oleh Allah,
Tapi segala sesuatu itu bukan Allah. Jadi kalau kita menerima ini berarti manusia juga Allah, benda mati juga Allah, dan itu keliru. Karena segala sesuatu itu diciptakan Allah untuk memuliakan Allah. Dan karena itu tidak mungkin yang diciptakan mengklaim dirinya sebagai pencipta. Kecuali ada yang menciptakan dan itu adalah Allah. Dan karena itu pandangan ini tidak bisa diterima. Yang berikut adalah politeisme. Paham yang mengakui ada banyak Allah. Banyak Allah di mana-mana. Paham ini tidak bisa diterima dalam kekristenan. Karena Allah kita adalah Allah yang benar, yang melebihi Allah-Allah lain. Kita mengenal Allah di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi paham yang menyatakan bahwa banyak Allah itu keliru dan tidak bisa diterima. Yang berikut paham monoteisme. Paham yang mengakui hanya pada satu Allah. Ya, paham ini kelihatannya mengakomodir Allah itu esa, atau Allah itu satu. Tetapi kekristenan mempercayai bahwa Allah kita adalah Allah yang Tritunggal. Satu Allah memiliki 3 kepribadian ilahi. Ya. Dan itu tidak bisa dijelaskan oleh monoteisme. Ya. Dan politeisme dan monoteisme ini sesuatu yang bertentangan. Sedangkan di dalam kepercayaan Kristen, Allah Tritunggal itu adalah satu kesatuan yang memiliki kepribadian, 3 kepribadian. Dan itu ada tempatnya sendiri untuk menjelaskan, tidak di sini, tidak saat ini. Nanti ada waktu kita bisa menjelaskan itu lebih dalam tentang Allah Tritunggal. Dan yang pasti bahwa Allah Tritunggal yang dimaksudkan dalam kekristenan itu tidak sama dengan politeisme atau dengan monoteisme. Yang berikut, argumentasi rasional keberadaan Allah. Di sini ada argumentasi kosmologi, teleologi, moral antropologis, ontologi, historis, etnologis. Saya bahas satu-satu. Yang pertama kosmologi atau sebab akibat. Keberadaan dunia memerlukan oknum tertinggi, tidak terbatas, yang menyebabkan keberadaannya itu. Jadi tidak mungkin ada sesuatu, ada keberadaan, lalu tidak ada yang menyelenggarakan keberadaan itu. Karena tidak mungkin itu terjadi tanpa ada yang membuat itu berada. Ya. Setiap kejadian selalu ada sebabnya, yang juga pada gilirannya mempunyai sebab dan seterusnya sampai pada sebab yang pertama yaitu Allah. Ada hulu, ada hilir, ada hilir, ada hulu. Jadi segala sesuatu tidak terjadi dengan sendirinya. Ada sebab yang menyebabkan itu, akibat itu terjadi. Tidak mungkin akibat terjadi tanpa sebab. Karena itu rasional keberadaan Allah itu bisa diterima. Nah, dari sisi teleologi, yaitu akhir tujuan maksud, analogi jam yang ditemukan di atas tanah tidak mungkin terjadi secara kebetulan saja. Pasti ada seorang ahli yang pintar yang membuat jam itu. Begitu pula dengan alam semesta diciptakan oleh seorang perencana agung. Jadi ada akhir, ada tujuan, ada maksud. Tidak mungkin segala sesuatu tidak ada akhirnya, tidak ada tujuannya, dan tidak ada maksudnya. Jadi pertanggungjawaban ini jelas bahwa ada asal, ada tujuan, ada maksud. Dan yang berikut adalah moral antropologis. Moral manusia berisi kesadaran manusia akan adanya kebaikan yang tertinggi. Allah adalah landasan kehidupan moral sebagai nilai transenden yang hanya dimiliki oleh Allah. Ya, jadi Allah adalah sumber moral itu sendiri, menjadi patokan landasan moral bagi manusia. Kalau tidak ada patokannya, maka manusia kehilangan moralitas. Yang berikut
ontologi, hakikat yang ada. Ya, jadi ada hakikat yang ada. Manusia mempunyai ide tentang adanya sesuatu keberadaan yang sempurna secara mutlak. Maka yang mutlak itu harus ada. Ya. Kalau manusia punya ide tentang sesuatu keberadaan yang sempurna secara mutlak, ya otomatis bahwa yang mutlak itu harus ada. Ada hakikat di dalam kemutlakan kesempurnaan dari keberadaan. Yang berikut adalah historis etnologis, asas budaya. Adanya perasaan tentang yang ilahi yang bersifat universal dari sifat dasar manusia sehingga mengharuskan akan adanya keberadaan yang maha tinggi. Kita melihat bahwa manusia dibentuk oleh budaya dan memiliki asas budaya. Adanya perasaan tentang yang ilahi yang bersifat universal. Dan itu keluar dari sifat dasar manusia untuk mengakui keberadaan yang maha tinggi secara budaya. Karena itu secara argumentasi rasional keberadaan Allah itu ada. Yang berikut penjelasan tentang hakikat Allah. Hakikat Allah ini ada 4, yaitu yang pertama kerohanian. Allah tidak berbadan dan tidak berwujud. Ia tidak dapat dilihat. Allah itu hidup. Allah itu berkepribadian. Ini paling tidak hakikat kerohanian dari Allah sendiri. Dan ada dasar-dasar ayat firman Tuhan. Yang berikut, Allah ada dengan sendirinya. Aku adalah aku. Kehadiran Allah itu tidak dihadirkan oleh apa-apa dan siapa-siapa atau apapun. Allah hadir dalam waktu itu, dalam waktu yang menjadi sumber waktunya sendiri. Kehadiran Allah adalah dirinya sendiri. Karena itu dia adalah Allah. Yang berikut bahwa kebesaran Allah tidak terhingga. Allah itu transenden dan imanen. Ia ada di mana-mana, dalam hakikat maupun dalam pengetahuan dan kuasanya. Kehadiran Allah itu ada di mana-mana, karena itu tidak ada seorang pun manusia yang dapat menyembunyikan diri dari Allah. Tidak ada satu makhluk, baik itu makhluk hidup maupun benda-benda mati, segala ciptaan yang keluar dari pengawasan Allah. Karena Allah adalah transenden dan imanen. Yang berikut adalah kekekalan. Allah adalah pencipta waktu dan adalah sumber waktu. Allah menentukan waktu. Allah yang membuat waktu itu ada. Allah yang menciptakan waktu itu. Karena Allah adalah sumber waktu. Jelas sekali bahwa hakikat Allah ini tidak disamai, tidak ada apapun yang bisa menyamai hakikat Allah. Karena hanya Allah yang memiliki hakikat seperti itu. Oleh karena itu manusia yang terbatas ini harus tunduk menyembah dan memuliakan Allah. Ya, yang berikut sifat-sifat Allah. Allah Maha Hadir, omnipresent, ada di mana-mana pada saat bersamaan. Allah Maha Tahu, pengetahuan Allah sempurna sejak segenap kekekalan lampau, masih ada, akan ada, secara langsung, serempak, mendalam, sungguh-sungguh. Allah Maha Kuasa, Allah sanggup melakukan apa saja yang mau dilakukannya, sempurna dalam kuasanya. Allah tidak berubah, hakikat sifat-sifat kesadaran dan kehendak Allah tidak akan berubah. Allah Maha Kudus, Allah Maha Benar, Allah Maha Adil, Allah Maha Baik, Allah Maha Kasih, Allah Maha Murah, Allah penuh belas kasihan, Allah sumber anugerah. Sifat-sifat Allah ini tergambar secara utuh di dalam kesaksian Alkitab. Dan karena itu bagaimana kita melihat maha hadirnya Allah itu membuat kita memahami benar bahwa tidak ada yang bisa menyamai Allah. Karena hanya Allah yang bisa memiliki sifat-sifat yang luar biasa seperti ini. Nah, kita masuk dalam ketetapan-ketetapan Allah. Ketetapan Allah adalah rencana abadi Allah yang dilandaskan pada pertimbangan ilahi yang paling bijaksana dan kudus sesuai kehendaknya. Dan untuk kemuliaannya meliputi segala sesuatu yang terjadi dan
ada di masa lampau, masa kini, dan masa depan.